Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi malam ini, malam yang begitu sejuk karena turunnya hujan. Yang kita akan menyelesaikan bahasan dari bagaimana penjelasan tentang tauhid, mengenai buah dan manfaat tauhid. Tauhid memiliki buah dan manfaat yang tidak terbatas. Sebagaimana firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Al-ayah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Surah Ibrahim ayat 24-25. Maksudnya adalah buah dan manfaat yang tak terbatas, yaitu di mana seorang muslim pasti akan mendapatkan dirinya kesudahan yang baik pula ketika nantinya ia meninggal, akan dikuatkan diantaranya terus menjawab pertanyaan kubur yang pula dimudahkan pula dalam setiap perkara akhirat, ya, hingga ke surga. Itulah orang yang benar-benar bertauhid. Itulah manfaat tauhid, ya. Sehingga tak terbatas, ya. Karena itu dijelaskan bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dengan perkataan yang isbat, yang tetap, ya, gitu, di dunia dan di akhirat, ya. Di dunia diantaranya dikatakan di dalam alam barzakh, ya, dan di akhirat nanti, ya, akan dimudahkan di setiap perkaranya. Dan agak gatal, ya. Manfaat tauhid bagi kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba tidak memiliki batas. Bahkan, nah, sini penulis mengatakan, kami menyampaikan kesimpulan menyeluruh bahwa segala kebaikan yang diperoleh hamba baik di dunia maupun di akhirat, dan setiap keburukan yang terhindarkan dari diri hamba di dunia maupun di akhirat merupakan buah dan pengaruh tauhid. Jika kita merenungi secara mendalam, sesungguhnya di antara manfaat tauhid yang terbesar adalah dia mampu mengesahkan dan membersihkan amal. Karena buktinya amal itu diterima adalah apa? Bersihannya, yaitu dengan ikhlas. Karena setiap amal apapun bentuknya tidak akan sah dan
diterima kecuali dibarengi dengan tauhid. Sehingga bagi amal, tauhid layaknya pondasi bagi bangunan, layaknya akar bagi pohon. Oleh karena itu Allah Ta'ala firman, "Waman aradal akhirati wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun." Akhirata ini kayaknya ya. Ada salah atau penulisannya nih ya. Waman aradal akhirata harusnya ya. Wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masyhura. Wallahu alam. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin bertauhid, maka mereka itu adalah seorang orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Surah Al-Isra ayat 19. Jadi bagaimana kalau kita menghendaki kehidupan kita akhirat dan usaha ke arah itu, dan kita itu bertauhid, maka kalau ingin dibalas dengan baik, pertahankan itu ya. Walaupun tentunya tidak mudah untuk pertahankannya ya. Tidak semudah memberikan tepuk tangan ya. Penuh dengan rintangan, hambatan, dan ujian yang akan menimpa. Allah Ta'ala juga firman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, nah di sini ya, bahwa mukmin, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, jaminannya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Surah An-Nahl ayat 97. Itu tidak terbatas ya. Bagaimana manfaat tauhid itu ya. Keabsahan dan kemurnian amal bergantung pada tauhid. Seandainya seseorang memiliki amal yang sangat banyak, semua itu tidak akan diterima, tidak akan manfaat ya. Tidak akan jadi absah bagi Allah ya. Hingga dilandasi apa? Dengan tauhid. Allah Ta'ala firman, "Wa ma mana'ahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Surah Taubah ayat 54. Jadi di sini menunjukkan bahwa kekafiran itu akan menghalangi untuk diterima amal ya, diterima infak, nafkah ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh dia sia-sia amalan, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Maidah ayat 5. Jadi orang yang kafir itu, apalagi ini setelah beriman ya, maka apa? Terhapus amal mereka ya, sia-sia ya. Tidak akan bermanfaat, bahkan di akhirat rugi. Dan juga firman Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguhnya
telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Zumar ayat 65. Nah, di sini ditunjukkan di antaranya kekafiran adalah dengan kesyirikan, maka terhapus amalan dan termasuk orang-orang yang rugi. Ini bahkan diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Tauhid mengesahkan amal sehingga amal tidak akan sah kecuali dengan tauhid. Dan juga tauhid merupakan sebab keberuntungan dan kehormatan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala firman, "Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Ini sudah hafal ya. Mereka, maksudnya yang bertauhid, kan kalau dalam ayatnya itu tentang bertakwa ya. Tapi ya bertakwa pasti berhubungan dengan tauhid ya. Yang bertauhid dan beriman itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan atau kejayaan. Al-Baqarah ayat 5. Orang-orang yang bertauhid adalah orang yang berada di atas petunjuk dan memperoleh keberuntungan. Dan keberuntungan adalah kata terindah ketika suatu kebaikan diperoleh. Seorang yang beruntung adalah dia yang memperoleh kebaikan dunia dan di akhirat. Dan kebaikan di dunia dan di akhirat tidak akan diperoleh dan digapai kecuali dengan mengamalkan tauhid dan mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak akan diperoleh keberuntungan dunia maupun akhirat, kebaikan dunia maupun akhirat kalau tidak bertauhid ya. Tauhid adalah sebab untuk memperoleh karomah dari Allah. Bahkan orang yang bertauhid bisa memperoleh karomah ya. Jadi nggak ada gambarkan karomah itu sesuatu yang aneh gitu ya gitu. Karomah itu ya kemuliaan kan. Dan juga bagaimana sifat-sifat ya yang mulia itu kan karomah. Surganya dan sebab yang menghindarkan dari siksa dan murkanya. Dengan demikian setiap orang yang menemui Allah dalam kondisi bertauhid niscaya akan masuk surga. Ya, tapi ya nggak tahu nanti bagaimana ketika di akhirnya itu apakah dia itu jahanamiyun atau memang dia langsung gitu ya, masuk ke surga gitu ya. Karena kan ada juga orang yang memang masih tersisa tauhidnya itu, walaupun nantinya dia harus dicuci dulu atau disiksa dulu di neraka ya. Tapi ada sisa tauhidnya ya. Ya, jadi kalau diskusi kita atau pelajaran kita hari ini itu sebenarnya tentang bagaimana kita tidak ke neraka dulu ya, tapi langsung surga. Ya pasti itu tidak mudah ya, seperti yang kita katakan ya. Karena tidak banyak orang yang mau belajar ya. Dan juga tidak banyak orang yang mau mengamalkan.
serta tidak banyak orang yang mau ikhlas. Tetapi setiap orang yang menemui Allah dalam keadaan yang musyrik, waliyadzubillah, ya, kalau orang musyrik niscaya akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman mubina atau isman azima, ya, ada dua dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa. Kalau di An-Nisa 48 itu dosa yang besar, ya. Kalau di ayat yang lain itu mubina berarti jelas, ya. Dengan begitu, salah satu buah dari manfaat dan juga kebaikan-kebaikan dari tauhid adalah memperoleh surga dan terhindar dari siksa api neraka. Gitu. Itu kalau benar-benar bertauhid, ya, itu. Benar-benar tauhid. Seseorang yang merasakan tauhid hingga derajat tahqiq wajib atau tahqiq yang mustahab. Nanti ada penjelasannya itu, ya. Kalau mau lihat di halaman 52 nih, ya. Tapi agak panjang kalau mau review lagi, ya. Maka dia akan terhindar, selamat, tidak masuk sama sekali ke dalam neraka. Sedangkan jika dia adalah ahli tauhid tapi dia mengerjakan maksiat dan dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan, meski dia masuk ke dalam neraka, dia akan selamat dari kekekalan. Karena yang kekal adalah mereka yang musyrik. Seperti yang dalam hadis, bagaimana Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari mereka siapa saja, ya, yang tidak bersekutukan Allah dengan suatu apapun. Orang yang dikehendaki Allah untuk dikasihi yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Hurairah, ya, yang meriwayatkan. Dan pula tauhid merupakan sebab lapangannya hati. Kadar kelapangan dan kebahagiaan hati tergantung pada kadar apa? Kesempurnaan dan ketauhidan seorang hamba. Kadang-kala kita melihat orang yang dia itu kurang, dia itu ya minimalis, ya, gitu. Atau dia itu apa, sakit-sakitan gitu, ya, misalnya ada, ya, tapi dia bahagia gitu, ya. Itu beda gitu, ya. Dia bahagia, nggak tahu gitu. Berbeda gitu, ya, beda. Tapi ketika kita melihat orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang kuat, tapi dia tidak bahagia, apa bedanya? Maka yang satu dia bahagia kenapa? Tauhid, ya. Yang kedua tidak bahagia bisa jadi karena hubud dunia, ya. Gitu.
Apakah kita bisa berpikir mereka yang hidupnya senang, hidupnya bergelimang, sehat, kuat, bugar, rumahnya besar, mobilnya banyak. Apakah kita bisa berpikir bahwa itu mereka tenang? Mereka bahagia? Justru seringkali ketika belum bertambah atau belum terkumpulkan, maka mereka tidak akan merasa tenang. Ya. Jadi jangan pikir, oh saya ingin hidup seperti dia. Dia punya kecukupan yang berlebih, dia punya harta yang berlebih. Bisa jadi dia juga tidak tenang. Malah mendambakan hidup seperti kita. Ya. Bisa menambahkan apa? Hidup seperti kita. Ya. Kita terkadang dalam keadaan seperti ini ya kita banyak waktu. Sebab mereka dalam keadaan yang seperti itu mereka tidak banyak waktu. Ya. Kita bisa menghabiskan waktu untuk keluarga, bisa menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Mereka terkadang sulit untuk menemukannya. Nah itu ya. Jadi banyak sekali ini manfaat yang bisa kita petik ya. Dan bagaimana Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, kalau ia mendapat cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Surah Zumar ayat 22. Maka Allah bukakan melalui tauhid itu kelapangan hati. Dan intinya kelapangan hati itu adalah untuk mendapatkan taufik. Jadi intinya kelapangan hati itu adalah dengan taufik ya. Itulah kelapangan intinya. Ketika seorang lapang hatinya untuk menerima kebenaran, itulah kelapangan yang sesungguhnya ya. Bukan hanya kelapangan harta yang dinamakan orang, kelapangan mendapatkan sesuatu yang diimpikan orang ya. Tapi yang besar adalah kelapangan dalam taufik Allah. Ini sedikit lagi sebenarnya ya. Dan juga firman Allah, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladina la yu'minun." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dihendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit. San basic. Seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am ayat 125.
Petunjuk dan tauhid merupakan sebab terbesar dalam melapangkan hati ya. Jadi petunjuk itu antaranya untuk bertauhid itu sebab paling besar ya. Sedangkan kesyirikan dan kesesatan adalah sebab terbesar yang menyempitkan hati. Ada 3 halaman lagi sebenarnya ya. Tapi karena sudah lagi Isya ya, nanti kita akan bahas saja di kesempatan yang lain ya. Jadi segini juga sebenarnya cukup ya, kalau kita bacakan juga bagaimana Allah juga menjamin akan memberikan kemuliaan, pertolongan dan kekuasaan, ketentraman di dunia bagi orang-orang yang bertauhid. Di antaranya bisa dibaca di surah Az-Zumar ayat 55, dan juga tauhid akan membukakan pintu kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan dan ketenangan bagi hamba, yaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Toha juga ya ayat 123 sampai 124. Nah itulah, nanti bisa dibaca aja ya. Jadi kita selesaikan saja hari ini ya. Gak apa-apa ya. Yang ayat-ayat yang tadi dibaca atau yang tadi disebutkan baca saja ya. Kalau dibacakan semuanya jadi panjang nantinya. Jadi selesai ya. Bagaimana seputar perkara tauhid yang agung. Kemudian penutupnya dari penulis, saya mohon kepada Allah agar memberikan manfaat atas apa yang telah dipelajari, menjadikannya sebagai hujah yang mendukung kita kelak dan bukan sebagai hujah yang menggugat kita dan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Ya, itulah yang bisa dipelajari dari pelajaran tauhid. Nanti kita akan pelajari dari pelajaran yang lainnya juga di kesempatan berikutnya, dan juga nanti ada lanjutan dari pokok-pokok keimanan ya. Walafikum walafuminkum subhanallah anta astaghfirullahaladzim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.